Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini dan pagi ini saya akan mengaplikasikan penaburan untuk keempat kalinya pada budidaya bawang daun, sambil kita melakukan pengurugan kembali pada sekitaran bawang daun tersebut. Nanti jelasnya kita lihat sama-sama. Namun kita akan menunjukkan terlebih dahulu pupuk NPK yang saya pakai. Nah, terlebih dahulu saya melakukan pencampuran NPK-nya terlebih dahulu. Nah, saya memakai NPK non subsidi. Tepatnya kalau dilihat dari segi warna, ini NPK punyanya Merauke. Saya belinya keceran, ini kemasan 1 kilonya. Karena saya nggak punya uang, jujur untuk kali ini nggak punya uang. Ada sih ada, tapi untuk bayaran upah kerja ngaramas ibu-ibu lah pembersihan. Ini kemasan 1 kilonya, dan ini kemasan 5 kilonya. Nah, saya pakai 10 kilogram NPK Mutiara 1616 non subsidi tentunya. Dan saya sekali lagi memakai SP 18% punyanya MPS. Terlihat jelas karena saya tadi di kios tanyakan. Nah, SP 18% kandungannya. Nah, saya baru pertama nyoba tapi katanya bagus, dan ini non subsidi. Dilihat dari kemasannya juga cukup lumayan meyakinkan, jadi saya percaya, hampir 80 percaya lah. Nah, untuk kali ini saya belinya keceran. Nah, kita oploskan dulu dengan perbandingan 1:1. Nah, jadi saya membeli 20 kilo NPK Mutiara 1616 dan 10 kilo SP, hanya saja kandungannya 18% karena yang lain kosong. Saya cari di tempat yang lain juga kosong. Berhubungan juga dengan uangnya pas-pasan. Sebenarnya ada, cuma kemasannya nggak dikecerin. Nah, ini bawang daunnya. Nah, kita akan beri pupuk NPK untuk keempat kalinya sambil dilakukan pengurugan. Untuk jelasnya nanti kita tunjukkan, namun kita lihat dulu oplosannya. Nah, sebenarnya ini masih dalam tahap proses pembersihan gulma dan pembersihan paritanya supaya menjadi kompos. Tapi karena saya takut terlalu besar, jadi kita istilahnya nyicil sedikit demi sedikit. Kita cepat kerjakan dengan sesuai tujuan awal. Nah, kita kedatangan tamu petani nanyain obat yang dipakai ya, silahkan. Nah, ini orang yang suka nyemprotnya. Kalau saya takut dikira bohong, silahkan tanya sendirilah. Tapi sesuai yang saya tunjukkan, karena saya petani, tidak mungkin saya berbohong dan memanipulasi apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan. Obatnya memang karek ya tilu rupa. Asam fosfit merek dagang mah bebas, dek Agripos, dek Mitrapos, dek Polirpos bebas. Dicampur jeung metalaksil, bade rampat, bade besromil bebas, mana we. Ieu nana hiji-hiji gitu tipung nama, ieu teh namanya ku tipung hejo, teu acan nganggo tipung bodas. Bade Renkojeb, Mankobat, nah Raban aseur. Insektisida nama namanya ku ieu Masel, di rolling sareng Sipermetrin. Itu di rolling nyaki iya hasilna can kayak ngobat deui ka dieu atuh. Can nganggo penyubur teh naon? Acan, teu acan. Ari mesa kunaon wae? Nya ieu mas nama henteu non subsidi weh. Nah, kita kedatangan tamu penasaran dengan bawang daun yang kita tanam. Nah, si Margaret hejo melempem.
Penasaran? Biarkan ngobrol sama pegawai, kita jelaskan aja dulu di sini. Nah, saya cari sebenarnya SP46 paling tidak SP36, namun karena ketersediaannya sangat berkurang, jadi tak apalah, yang penting SP. Karena sesuai kondisi lahan yang saya jelaskan pada video kemarin, itu remes, jadi cemer dan becek. Nya mangga Pak, sok. Nah, jadi manfaat SP tersendiri itu akan terlihat akan terasa ketika diaplikasikan, dan hasilnya seperti video bawang daun yang saya review. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil pengaplikasian pupuk SP36. Dan tentang mengapa saya memilih SP, nah sudah saya jelaskan itu. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, kita aplikasikan di awurkeun we Sur. Meh tereh awurkeun we. Awurkeun. Nanti kita langsung uruk atau timbun kembali si bawang daun ini atau kita saeur. Nah, tentang manfaat penyairan itu sendiri, di sini saya akan menegaskan ini bukan secara teori ataupun istilahnya teori tertulis dari sananya, tapi lebih ke pengalaman. Akan ada 1000 manfaat ketika kita berbudidaya bawang daun, kita melakukan pengurugan. Adapun banyak dan sedikitnya pengurugan itu bisa disesuaikan, bukan disesuaikan, tapi cukup 1 kali dalam 1 kali kita budidaya bawang daun. Nah, ini hasil pencampuran 1:1 NPK Mutiara punyanya PT Merauke, saya yakin karena dilihat dari segi warna. Nah, dan SP 18% punyanya MPS. Perusahaan naon MPS nya? Nah, dilakukan penaburan, taburkan secukupnya saja. Nah, secukupnya saja. Karena SP46 punyanya Merauke yang kemarin kita aplikasikan 2 minggu yang lalu belum terserap sempurna. Ini hanya saja karena akan dilakukan penimbunan, jadi dirasa perlu. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini lalu kita timbun. Tuh kan, seperti yang saya katakan, tanahnya itu cenderung basah. Jadi kalau tidak tepat dan cermat, ini akan mati. Kalau tidak menggunakan 5T, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat dosis, ini akan mati. Karena struktur tanahnya itu berair atau ngaranca, becek, cemer, dan lain sebagainya lah. Karena mungkin di beberapa wilayah beda istilah dan beda bahasa penyebutan. Nah, langsung dilakukan pengurugan atau penyairan. Tentang banyak dan sedikitnya penyairan tersebut cukup 1 kali dalam 1 musim. Adapun waktunya bebas, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan perlakuan pada budidaya bawang daun tersebut. Tapi umumnya usia 60 hari ke bawah. Jadi kalau 60 hari ke atas itu saya anjurkan jangan, karena usia dan kondisi bawang daun sudah terlalu rapat. Nah, khawatirnya akan rusak. Nah, dilakukan pengurugan. Nah, mengenai manfaat dan tujuan pengurugan sendiri, nah perlu saya tegaskan, sebenarnya tidak ada teori khusus dan teori tertentu dari sananya. Ini hanya lebih ke pengalaman saya pribadi sebagai petani. Nah, karena manfaat yang saya rasakan dari pengurugan tersebut, nah ini hasilnya, nah terlihat jelas. Jadi si pupuknya itu tertutupi. Karena manfaat yang saya rasakan dari hasil pengurugan tersebut, pertama, nah ini secara teori nyata saja.
si pupuk NPK yang kita taburkan, nah dari sini yang ini, jika terkena air hujan itu tidak akan mudah mudah pergi. Jadi tidak akan hanyut terbawa derasnya arus air hujan. Itu manfaat pertama. Yang kedua, hasil penguapan si pupuk NPK tersebut tidak langsung tersentuh atau menguap langsung pada bawang daun, jadi tidak akan terserang penyakit. Nah, itu bukti nyata, hanya itu. Nah, sedangkan manfaat lain secara pengalaman pribadi itu akan lebih ke tinggi bobot dan memberikan nutrisi dari si tanah yang baru kita aplikasikan ini. Jadi sebentar. Ini kan dibersihkan dari gulma yang dicabuti dari sekitar perakaran ini. Nah, dibuang ke sini lalu busuk menjadi kompos. Lalu kita timbun menggunakan tanah atau ngahidengkeun. Nah, busuk setelah melapuk seperti ini, lalu kita urugan ke sini atau saeur. Nah, itu si pupuknya itu akan terserap. Nah, seperti itu. Adapun manfaat lain yang selanjutnya yaitu akan munculnya atau memudahkannya si perakaran daun bawang itu muncul ke atas. Jadi berbalik arah ke atas si daun bawangnya tersebut. Itu sesuai pengalaman. Nah, seperti itulah. Nah, ini adalah salah satu contoh pengurugan. Jadi kurang lebihnya seperti inilah. Karena bukan mungkin tapi pasti di setiap wilayah dan daerah berbeda cara dan berbeda perlakuan. Tapi saya keseringannya seperti ini. Adapun manfaatnya sudah saya jelaskan secara sederhana. Nah, seperti itulah secara garis besar. Selain dari manfaat yang tadi kita sudah sebutkan, ada manfaat lain. Pokoknya jika kita mengawasi, mencermati dan mengenali, silahkanlah rasakan sendiri. Jika video kali ini masuk akal, masuk logika dan bermanfaat, silahkan praktekkan. Nah, ini jalur air ini ke sana jadi lebih tinggi, bisa dilihat ukurannya. Jadi ketika turun hujan itu tidak si bawang daun tergenang, tapi masuk ke jalur air ini. Jalur air ini nih, karena jalurnya sudah dalam, jadi air bebas, jadi akan terbuang. Nanti setelah selesai dilakukan pemberian pupuk NPK, selesai diuruk, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa dan apakah sama dengan apa yang saya katakan dan lain sebagainya. Tapi pasti akan lebih tinggi, batang lebih besar si bawang daunnya tersebut, karena penyerapan si NPK yang kita aplikasikan itu cenderung maksimal, tidak menguap kemana-mana, akan lebih sehat. Selain itu, akar tanaman juga tertutupi ulang oleh penimbunan, akan terberi kompos. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ini lebih ke pengalaman, karena saya hanya seorang petani, bukan insinyur pertanian, bukan PPL penyuluh lapangan pertanian, bukan pedagang pestisida dan lain sebagainya. Itu perlu saya tegaskan, karena jika terjadi kesalahan atau kesalahpahaman pada setiap budidaya, saya dapat mempertanggungjawabkannya. Seperti itu kira-kira lah. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya mau lanjut bekerja.